Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengundang kita pada pagi hari ini untuk siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dimanapun saudara berada. Mari saudara, saya mengajak kita untuk fokus kepada Tuhan, kita bawa hati kita datang kepada Tuhan, temukan wajahnya, karena hanya Dia yang layak untuk menerima segala pujian dan penghormatan, segala pujian, agungan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah umat-Mu Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bye.
Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini saudara. Haleluya, saya percaya kita bersukacita pada pagi hari ini karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Mari kita angkat lagu pujian, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan kita baik. Haleluya, Tuhan kita selalu baik dalam setiap keadaan kita. Kami percaya Tuhan, hatiku percaya. Amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan rasmuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Karena Engkaulah penolong yang setia. Di saat kami berjalan, di saat Kau menerangi langkah kami takkan bimbang dan ragu Tuhan. Terima kasih Yesus. Takut
Shalom, salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah ibadah online kita yang kedua. Ya, jadi kita bisa melihat memang kadang-kadang segala sesuatu itu berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi di dalam segala situasi kita tetap harus memiliki sikap yang baik. Sikap yang baik itulah yang akan membuat kita mampu bertahan untuk melewati segala peristiwa yang ada. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyapa setiap kita yang sementara sedang mengikuti ibadah ini di rumah kita masing-masing. Kita harus tetap yakin dan percaya bahwa kasih Allah itu akan senantiasa ada dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Baik, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema. Ya, sepanjang bulan Juli ini yang berjudul yaitu In the Waiting. Artinya di dalam masa penantian. In the waiting. Di dalam masa penantian. Karena saudara-saudara, kehidupan kita ini sama seperti waktu, seperti jam yang terus berdetak, di mana tidak ada yang namanya kita bisa kembali ke belakang. Waktu ini terus berjalan. Amin. Dan bagaimana cara kita mengisi waktu itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang bertahan. Bulan Juni kemarin kita sudah belajar tentang sebuah tema yaitu kerajaan Allah di atas dunia. Kita belajar tentang tanda-tanda yang terjadi, kita belajar tentang peristiwa-peristiwa yang mengikuti, dan kali ini kita akan melihat bagaimana sikap yang paling tepat ketika kita menantikan janji Tuhan, Tuhan akan datang kembali. Amin. Nah, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk memperoleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca ayat yang pertama, di sana dengan jelas dikatakan bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan dalam masa penantian. Coba kita lihat kembali ayat pertama, dikatakan demikian. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu. Saudara, dikatakan di sana sambil menantikan semuanya. Saudara, apa yang kita nantikan? Yaitu kedatangan Tuhan. Yaitu datangnya kerajaan Allah di dunia ini. Dan sambil menantikan kedatangan Tuhan tersebut, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Apakah itu? Nah, kita akan melihat ada 4 hal. Apa yang dimaksud dengan waktu penantian tersebut? Apa yang harus kita lakukan di dalam masa penantian? Yang pertama dikatakan demikian, masa penantian itu adalah masa kecemaran dunia. Sekali lagi ya, masa penantian itu adalah masa kecemaran dunia. Kalau kita lihat ayat yang pertama tadi dikatakan demikian, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa sambil kita menantikan Tuhan, kita harus berusaha. Supaya apa? Supaya kita
tidak kedapatan bercacat dan bernoda. Saudara-saudara, mengapa firman Tuhan menyuruh kita berusaha supaya tidak bercacat dan tidak bernoda? Karena dengan jelas, akhir zaman yang namanya kecemaran dunia itu akan terus meningkat. Ini fakta saudara-saudara. Coba kita menyaksikan kehidupan kita pada masa-masa kini. Bukankah kita harus mengakui bahwa yang namanya kejahatan itu terus semakin meningkat? Benar atau betul saudara-saudara? Yang namanya kejahatan semakin meningkat. Yang namanya dosa itu skalanya semakin besar. Dan kita melihat orang yang jahat semakin jahat. Dosa itu semakin menyebar luas. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tetapi itulah yang difirmankan Tuhan tentang akhir zaman. Sekali lagi, jangan pernah berharap dunia ini akan lebih baik. Mengapa? Karena firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa dunia ini justru akan bertambah buruk. Sebuah firman Tuhan dalam 2 Timotius, saya akan membacakannya bagi setiap kita. 2 Timotius 3 ayat pertama dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan masa yang baik saudara-saudara, tapi masa yang semakin sukar. Dan kita bisa melihatnya sekarang. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara-saudara, yang paling mengkhawatirkan saya adalah bahwa kondisi semua manusia yang ditunjukkan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat tersebut, kalau kita baca ayat kelima dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Jadi orang yang garang, orang yang dikatakan mencintai dirinya sendiri, orang yang menjadi hamba Tuhan, hamba uang, itu adalah mereka yang beribadah. Saudara bisa bayangkan hal tersebut? Dan itulah keadaan pada akhir zaman. Kita nggak bisa menyangkal saudara-saudara, di mana-mana yang namanya tingkat kejahatan semakin meningkat. Dan rumah Tuhan pun disusupi oleh hal-hal yang demikian. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, pada saat dalam masa-masa penantian, kalau kita nggak sungguh-sungguh menjaga diri kita akan terjebak di dalamnya. Dan ini biarlah menjadi peringatan bagi setiap kita, saudara-saudara terkasih. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi usaha kita, camkan firman Tuhan. Katakan, Tuhan dalam masa-masa ini, aku mau menjadi umat-Mu yang taat kepada Engkau, dan tidak menjadi sama seperti dunia ini. Amin. Dalam masa-masa yang sukar ini, saya mendorong setiap kita, mari saudara-saudara, semakin membawa diri kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena kalau kita menyerah dengan keadaan, percayalah lambat laun kita pun akan mengikuti kejahatan dunia ini. Kita nggak punya pilihan lain. Dalam masa-masa penantian ini, dorong diri kita untuk semakin mengenal kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu yang pertama saudara-saudara, yang disebut dengan masa penantian adalah masa kecemaran dunia. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan masa penantian tersebut saudara-saudara? Dikatakan demikian, masa penantian itu sebenarnya adalah masa kesabaran Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya, masa penantian adalah masa kesabaran Tuhan. Kalau kita membaca ayat ke-15 dikatakan demikian, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi dengan tegas firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini yang disebut dengan masa penantian itu adalah masa di mana Tuhan itu begitu bersabar kepada setiap kita. Ini yang perlu kita ketahui saudara-saudara. Seringkali kita menjadi tidak sabar. Seringkali menghadapi masa yang sukar, kita menjadi sangat tidak sabar.
Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, justru masa-masa sekarang ini, pada waktu kita tidak sabar, justru Tuhan sementara sedang bersabar kepada setiap kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, kalau kita menyadari bahwa segala situasi ini adalah masa kesabaran Tuhan, pertanyaannya, dalam masa-masa penantian ini, apa yang kita lakukan? Bagaimana posisi iman kita, saudara-saudara? Tuhan meminta setiap kita supaya kita mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan sebijaksana mungkin. Di sana dikatakan contohlah Rasul Paulus. Dalam sebuah ayat dalam Galatia pasal yang kelima ayat 13, dia mengatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, Tuhan sabar dengan kita. Dia masih memberikan waktu bagi setiap kita. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita memasuki masa-masa yang sukar, itu bukan karena Tuhan itu tidak sayang kepada kita. Tapi dia memberikan waktu yang begitu banyak kepada setiap kita dengan satu tujuan. Untuk kebaikan kita. Supaya kita punya waktu untuk berubah. Supaya kita punya waktu untuk bertobat. Supaya kita punya waktu untuk bukan hanya fokus kepada diri kita. Tetapi melayani Tuhan, melayani sesama. Coba kita renungkan sejenak saudara-saudara. Dalam masa pandemi ini, apakah ada perubahan di dalam diri kita? Saya menggambarkan saudara-saudara bahwa kalau Tuhan mengizinkan kita keluar dari masa kesengsaraan ini, pertanyaannya begini, kalau kita keluar sebagai pribadi yang mana saudara? Yang pertama, apakah kita akan keluar dari kesengsaraan ini dengan versi pribadi kita yang lama? Versi diri kita yang lama, yang artinya nggak ada perubahan. Kenapa nggak berubah? Karena kita nggak mempergunakan waktu. Kita nggak memandang kesabaran Tuhan sebagai waktu untuk berubah. Atau yang kedua, saudara-saudara, ada orang yang keluar justru dengan kehidupan yang lebih buruk. Mengapa? Karena kesempatan yang ada dia pergunakan justru untuk hidup di dalam dosa. Mengikuti kemauannya, kesenangannya, nafsu dunianya. Atau yang ketiga, kalau kita Tuhan izinkan keluar dari pandemi ini, kita keluar menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang imannya lebih dewasa. Pribadi yang imannya lebih kokoh, yang lebih teguh. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita menghargai setiap waktu, setiap kesabaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Hargai Tuhan. Hargai waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Hidup di dalam kebenaran. Dan kita akan tampil menjadi orang-orang yang menjadi matang di dalam iman kita. Kenapa? Karena masa penantian adalah masa kesabarannya Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, masa penantian itu adalah masa kasih karunia. Dikatakan demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Garis bawahi katanya bertumbuh di dalam kasih karunia. Saudara, kasih karunia artinya anugerah. Amin. Artinya waktu yang Tuhan berikan sekarang ini, itu adalah anugerah Tuhan. Dan sekarang pertanyaannya, apa yang kita lakukan dengan anugerahnya Tuhan? Apa yang kita kerjakan dengan anugerahnya Tuhan? Waktu yang sungguh sangat berharga. Apakah kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita? Atau sebaliknya karena kita menyadari waktunya sudah semakin singkat, kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ingat sekali lagi, waktu ini adalah masa di mana Tuhan menyatakan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 mengatakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Rasul Paulus mengatakan hidupnya adalah karena anugerah. Dan bentuk atau responnya kepada anugerah Tuhan
adalah justru dikatakan dia berupaya untuk menjadi pribadi yang baik. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus mengatakan dibanding dengan semua orang dalam mempergunakan waktu, dia memilih untuk menjadi pribadi yang melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan sebagai bentuk ucapan syukur untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Rasul Paulus. Saudara, kita perlu merenungkan sejenak. Semua waktu-waktu yang kita miliki hari-hari ini, apakah kita mempergunakannya dengan sebaik mungkin? Atau kita perlu menyadari dengan jujur, ya Tuhan, seringkali aku mempergunakan anugerah ini justru untuk memuaskan kesenangan diri kita. Kita lebih fokus kepada katakanlah hobi kita, kepada kebiasaan-kebiasaan kita. Kita tahu itu kebiasaan yang salah, kita tahu itu sikap yang salah, tetapi kita masih mempertahankannya. Saudara, firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan, yang memandang masa-masa penantian ini sebagai anugerah Tuhan, dia tidak akan membiarkan waktunya terbuang dengan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Semua waktu yang kita miliki, mari kita pakai semuanya itu untuk membawa diri kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Waktunya sudah semakin dekat, saudara-saudara. Dalam masa penantian ini, Tuhan akan menguji kita semua. Dan biarlah kita termasuk orang-orang semakin berat kesukaran, tapi semakin besar anugerah Tuhan yang kita terima dalam seluruh kehidupan kita. Yang terakhir, saudara-saudara, masa penantian itu adalah masa kesesatan. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Masa penantian itu adalah masa kesesatan. Ya, ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saudara, kalau kita memperhatikan dunia zaman sekarang ini, ada begitu banyak penyesatan yang terjadi. Setiap kali kita membuka berita, informasi, selain ada berita kebenaran, di dalamnya juga ada berita hoaks. Benar ya saudara-saudara ya? Ada berita palsu, sehingga kadang-kadang kita mulai bingung. Ini sebenarnya berita yang benar ini yang mana? Ya contoh sederhana saudara-saudara, mungkin kemarin kita mendengar bahwa obat A adalah obat yang efektif untuk melawan COVID-19. Sorenya saudara-saudara kita udah mendengar berita yang lain yang mengatakan, oh ternyata obat B yang benar. Besoknya berubah lagi saudara-saudara. Dan orang mulai bertanya-tanya, sebenarnya mana yang benar? Itu baru satu hal. Pertanyaannya kenapa kesesatan timbul saudara-saudara? Kalau kita membaca ini dikatakan demikian saudara-saudara. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini. Apa yang kita ketahui saudara? Yaitu tentang kedatangan Tuhan. Tentang akhir zaman kita sudah belajar saudara-saudara. Lalu dikatakan, karena itu waspadalah. Mengapa? Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Ini sebuah ironi saudara. Kenapa? Karena ternyata kesesatan itu sumbernya adalah dari orang-orang yang seperti menjual kebenaran, memperkenalkan kebenaran, padahal dia tidak mengenal kebenaran. Ini istilahnya dia menjual produk A kepada setiap kita, padahal dia nggak tahu. Produk A itu manfaatnya sebenarnya apa, dia belum pernah mencoba, dia nggak tahu, dia nggak punya koneksi dengan produk tersebut, tapi dia jual saudara-saudara. Nah yang lucunya adalah orang-orang yang tidak tahu produk tersebut, mereka percaya penyesatan terjadi. Hal yang sama dengan kebenaran saudara-saudara. Hari-hari ini kita bisa melihat ada begitu banyak berita tentang kebenaran. Firman Tuhan mulai diselewengkan. Pengajaran-pengajaran yang aneh mulai muncul di mana-mana. Dan kita sekarang mulai terbingung. Nah, apa yang Tuhan minta kepada setiap kita? Tuhan berkata,
Di tengah-tengah segala penyesatan yang ada, jangan kita sampai tersesat. Caranya bagaimana? Dikatakan, jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Artinya saudara, kita enggak punya pilihan. Supaya kita enggak ditipu dengan kebenaran yang palsu. Kita harus memiliki dan berpegang kepada kebenaran yang asli. Jangan pernah percaya kepada sebuah berita tentang pengajaran tanpa kita mengecek langsung kepada firman Tuhan. Kita harus mengakui, seringkali kita lebih percaya kepada pengajaran-pengajaran yang aneh dan langsung mempercayainya. Tapi kita enggak menyediakan waktu untuk menyelidiki kebenaran tersebut. Benarkah firman Tuhan berkata seperti itu? Benarkah apa yang disampaikan oleh orang tersebut? Kita langsung terima. Dan tanpa sadar kita tersesat. Hari-hari ini saudara-saudara, supaya kita enggak kehilangan pegangan, kita harus punya waktu untuk senantiasa menyelidiki firman Tuhan. Sederhana saja saudara-saudara. Apakah firman Tuhan masih menjadi sumber kebenaran di dalam hidup kita pada hari-hari ini? Apakah kita masih punya waktu bukan hanya untuk membaca firman Tuhan, tapi merenungkannya? Biar setiap kita menjawab dengan jujur. Seberapa banyak waktu yang kita sediakan untuk menyelidiki firman Tuhan? Seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa semua mereka yang merenungkan firman Tuhan, mereka akan dituntun oleh Tuhan. Mereka tidak akan pernah kehilangan kebenaran tersebut. Sehingga mereka tidak akan gampang disesatkan. Kita butuh firman Tuhan untuk menjaga kehidupan kita. Dalam firman-Nya, saudara-saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-119 dikatakan demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Di dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa kita akan gampang jatuh di dalam dosa ketika kita tidak menyimpan janji Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya, semakin banyak kita meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan tersebutlah yang akan menjaga diri kita, sehingga kita tidak gampang tergoda oleh dosa. Amin. Biarlah kita pakai waktu-waktu yang masih ada ini, untuk terus merenungkan firman Tuhan. Punya relasi yang akrab dengan firman Tuhan. Sehingga kalaupun ada ajaran-ajaran yang baru yang muncul, kita tidak akan gampang bimbang. Kita nggak akan ragu. Kenapa? Karena kita punya koneksi yang akrab dengan sumber aslinya. Kebenaran itu sendiri. Kebenaran itulah yang akan membimbing kita. Firman Tuhan mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Renungkan saudara-saudara, sudahkah firman Tuhan menjadi pelita bagi setiap tindakan kita? Sudahkah firman Tuhan menjadi cahaya di setiap jalan-jalan kita? Hanya Tuhan yang mengetahui setiap hal yang terjadi dalam diri kita. Tanpa firman-Nya kita akan tersesat, saudara-saudara. Jadi itulah saudara-saudara 4 hal yang berkaitan dengan yang disebut dengan masa penantian. Masa penantian artinya masa di mana kita sementara sedang menantikan janji kedatangan Tuhan itu terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Dan tindakan yang paling tepat di dalam masa penantian, di dalam Mazmur pasal 27 14 mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Daud. Para ahli teolog mengatakan Mazmur ini dia tulis ketika dia lari dari anaknya yang berusaha menggantikan dia menjadi seorang raja. Dalam masa-masa kesukaran dia meneguhkan hatinya dengan mengatakan, hai jiwaku nantikanlah Tuhan. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan dengan sikap yang benar. Memandang sebagai masa penanti adalah masa kesabaran Tuhan. Masa anugerah Tuhan
yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka pada saat itulah kita akan memiliki kekuatan rohani untuk menghadapi setiap kesukaran-kesukaran dunia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dalam kesempatan ini saudara-saudari, kita akan merenungkan kembali pengorbanan dan karya Tuhan lewat karya salibnya yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita persiapkan hati kita. In the waiting, dalam masa-masa penantian, kami mau datang dengan sikap hati yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Memberikan waktu-waktu yang kami miliki untuk semakin melekat kepada Tuhan, semakin berpegang kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Engkaulah teladan kami ya Tuhan. Korban-Mu di atas kayu salib menjadi contoh dan teladan bagi setiap kami tentang ketaatan-Mu yang total kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, Dia Allah yang menggantikan kita. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, yes Tuhan. Amin ya Tuhan. Terlalu besar darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari katakan lagi dengan segenap hati kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikan dengan darah-Mu Tuhan. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Tercurah untuk menebus. Oh, katakan lagi, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu yang mahal dan kudus dicurahkan untuk menebus setiap dosa-dosa kami.
betapa berharganya, betapa mulianya apa yang Tuhan kerjakan melalui karya salib. Oleh karena itu ajarlah kami menghormati, menghargai karya Tuhan. Dengan cara memiliki sikap yang benar dalam masa-masa penantian kami di dunia ini ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Dan saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami datang untuk memperingati karya-Mu Tuhan Yesus. Melalui darah dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa yang baik. Mari sama-sama kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab demikianlah firman Tuhan berkata. Pada malam sebelum Ia disalibkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan menjadi korban tebusan bagi setiap kita. Dan setiap kali kita melakukannya, kita sementara sedang memperingati kematian Tuhan, memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Mari dengan penuh ucapan syukur, kita bersekutu dengan tubuh Tuhan dan kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mempersiapkan cawan anggur di tangan kita. Demikian pula firman Tuhan berkata, Ia mengambil cawan, Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah darahku yang telah dicurahkan bagi engkau. Menjadi meterai atas perjanjian yang baru. Anugerah Tuhan, pemulihan Tuhan dinyatakan lewat pencurahan darahnya. Oleh karena itu, mari dengan penuh iman, dengan ucapan syukur, kita bersekutu dengan darah Tuhan, dengan cara meminumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan. Mengucapkan terima kasih dari hati kita yang paling dalam. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik ya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kuduslah namamu ya Tuhan. Kuduslah namamu ya Bapa. Terima kasih. Oh, terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam darah-Mu. Kami percaya ada pemulihan di dalam karya salib-Mu. Karya salib-Mu memulihkan hidup kami. Engkau yang memberikan kuasa-Mu yang besar dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita akan segera menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan menuntun seluruh kehidupan kami. Dan di dalam masa-masa penantian ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami supaya Engkau yang menuntun kami. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang menyegarkan roh kami dengan firman-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan segala pergumulan kami ya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu, jemaat MDC Fakfak, dimanapun kami berada. Kami memohon kasih sayang Tuhan, rahmat Tuhan yang menyertai kami. Yang sakit kiranya diberikan kesembuhan, yang berbeban berat, Tuhan memberikan kekuatan. Bahkan setiap kami yang menghadapi kesukaran-kesukaran dalam hidup kami, biarlah mujizat Allah dan pertolongan Tuhan senantiasa Engkau nyatakan bagi setiap kami. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat yang besar yang datang daripada Bapa kita yang di surga. Kasih sayang daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semua kita.